kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai remote mobil yang dulu pernah kita buat. Untuk remote-nya seperti ini ya. Untuk fungsinya dia itu dua fungsi, yaitu bisa lock dan unlock seperti ini, dengan saya kasih lampu indikator sendiri di bagian dashboard. Dan banyak sekali dari teman-teman itu yang nanya kondisinya seperti apa, atau kondisi modul dari remote ini seperti apa. Jadi bagi yang belum tahu, untuk modulnya itu saya taruh di bawah sini ya. Bisa dilihat di situ kotak dan ada tombol on off-nya. Itu fungsinya untuk menonaktifkan remote kalau misalkan kita mau pergi misalkan 1 bulan biar akinya nggak tekor atau was-was, padahal sebenarnya nggak seboros itu. Untuk pemakaiannya cuma untuk jaga-jaga aja. Dan yang kita pakai kemarin itu relay seperti ini ya. Ini untuk yang ini satu channel karena relaynya hanya satu di kotaknya itu. Tapi yang kita pakai untuk remote mobil itu kemarin 2 channel. Nanti bagi teman-teman yang belum tahu cara membuatnya bisa cek di video saya sebelumnya. Jadi remote-nya seperti ini, unlock dan lock seperti itu. Dan dari teman-teman itu banyak juga yang menanyakan untuk pemakaian aki dari remote yang telah kita buat ini, karena kan biasanya ada remote mobil itu yang boros aki. Nah, nanti akan kita bahas juga di video kali ini. Kemudian nanti kendalanya seperti apa ketika saya memasang remote custom seperti ini. Dan yang paling banyak ditanyakan itu jarak jangkauan dari remote ini. Karena banyak yang nanya untuk jangkauannya itu berapa meter menggunakan relay seperti ini. Ini untuk relaynya sama aja ya. Jadi untuk jangkauannya satu channel ataupun 2 channel itu sama aja. Nanti akan kita tes untuk jaraknya sampai berapa meter dari remote wireless atau wireless remote yang kita gunakan untuk remote mobil ini. Jadi kalian bisa simak video ini sampai akhir. Tapi sebelum lanjut ke video, silahkan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, aktifkan tombol lonceng dan bisa di share juga ke teman-teman yang lain. Oke, kita langsung masuk ke inti videonya aja. Jadi inti dari videonya itu yang pertama itu kondisi modul. Jadi untuk kondisi modul di mobil saya ini, jadi saya tunjukkan dulu untuk modulnya ini di bawah sini ya teman-teman, biar kalian lihat untuk modulnya. Jadi modulnya itu saya kasih kotak seperti itu, saya kasih box dan saya kasih saklar yang fungsinya seperti yang saya bilang di awal tadi, supaya kita bisa menonaktifkan alarm ini dengan mudah dan cukup simple. Kita tinggal melakukan on off di bagian modulnya ini, otomatis remote sudah aktif dan bisa nonaktif. Untuk kondisi modulnya sangat baik, tidak ada masalah, dan remote-nya ini juga kondisinya masih sangat baik. Jadi saya bisa mengatakan untuk modul remote wireless 2 channel ini bagus untuk membuat remote mobil di kendaraan kalian. Dan untuk yang kedua itu pemakaian aki. Jadi untuk pemakaian aki di mobil saya ini menggunakan remote wireless seperti ini atau modul wireless seperti ini, itu sangat irit sekali. Jadi pernah saya tinggal juga mobil saya itu tidak pernah mengalami drop aki, dan memang sangat kecil sekali untuk konsumsi daya yang dibutuhkan untuk menghidupkan modul seperti ini. Jadi dulu itu saya pernah ninggal mobil saya ini mungkin ada 2 mingguan, dan ini untuk kunci cadangannya ya teman-teman. Jadi saya tinggal sekitar 2 mingguan itu tidak mengalami aki drop. Jadi kalau akinya masih normal, remote wireless ini tidak menjadi masalah, karena untuk fiturnya juga tidak terlalu banyak dan tidak terlalu menyedot aki. Jadi sekitar 3 mingguan itu saya tinggal pergi, mobil tidak pernah dipanasi, itu tidak ada mogok ataupun ketika awal starter itu dia ngadat. Jadi langsung nyala begitu aja. Karena yang saya bilang di awal tadi, saya sudah melakukan pengecekan untuk modul ini dan yaitu irit sekali. Dan untuk yang ketiga itu kendala. Jadi untuk kendala yang saya temui di remote mobil custom ini atau buatan saya sendiri ini hampir tidak ada ya teman-teman, karena dari segi remote-nya itu juga masih normal dan modulnya juga masih normal, padahal sudah saya gunakan mungkin setahun lebih. Jadi untuk respon dari modulnya juga masih responsif. Kemudian untuk baterai itu tidak pernah
belum pernah saya ganti. Jadi baterainya ini masih baterai bawaan, dan untuk kunci cadangannya juga masih bagus dan belum pernah saya gunakan. Untuk baterai yang kita gunakan untuk remote ini itu cukup mudah ditemukan. Untuk kodenya yaitu baterai CR2016. Itu mudah sekali kita temukan di sekitar rumah kita, karena saya pernah beli juga dulu. Dan untuk modul seperti ini harganya tidak terlalu mahal, tapi kondisinya sangat bagus menurut saya untuk remote mobil. Cocok sekali untuk Motuba atau mobil yang ingin menggunakan remote tapi tidak banyak fitur. Jadi fungsinya hanya lock dan unlock saja. Jadi tidak menyalakan sein ketika di lock dan unlock, hanya ada indikator di bagian dashboard. Jadi simpel sekali. Dan ini kita lanjut ke pengetesan jarak jangkauan dari remote mobil yang telah kita buat atau dulu pernah saya bikin ini. Di sini ada kamera yang akan memantau di bagian dashboard. Jadi untuk memantau ketika kita bawa pergi agak jauh, remote ini masih respon apa enggak, nanti akan terlihat di bagian kamera ini, dan akan kita tes seberapa jauh jangkauannya. Jadi simak terus video ini, jangan sampai di skip biar nanti kalian tahu atau bisa mempertimbangkan untuk membuat remote mobil seperti ini untuk mobil kalian yang difungsikan sebagai lock dan unlock saja, tidak memiliki banyak fitur dan tentunya sangat hemat aki, tidak membuat aki menjadi drop. Jadi ini nanti akan saya pergi ke jarak tertentu ya teman-teman. Ini saya tes dulu. Di sini masih nyala ya lock dan unlock. Untuk unlock itu hijau dan untuk lock itu nanti merah. Itu kita langsung tes saja. Akan saya bawa jalan seperti ini. Jadi ini nanti akan saya tes di beberapa jarak tertentu supaya kita bisa mengetahui untuk jangkauannya itu sebenarnya berapa meter sih bisanya. Nah ini akan saya bawa ke sana ya. Ini jaraknya mungkin untuk yang pertama itu akan saya tes di sekitar mungkin di sini mungkin sekitar 15 meteran. Nah di sini bisa kalian lihat di bagian layar itu dia masih merespon ya untuk sekitar 15 meteran kurang lebih. Akan saya bawa pergi agak jauh lagi. Nanti akan kita tes apakah dia masih merespon apa enggak. Kalian bisa lihat di bagian layar HP kalian atau layar kamera. Nah, di sini untuk jarak sekitar mungkin 30 meteran ya kurang lebih. Dia masih merespon. Jadi jaraknya di sana ya, mobil saya di dalam dan tertutup juga. Nah, ini dia masih merespon di sekitar 30 meteran. Jadi akan saya bawa pergi lagi. Ini mungkin nanti sekitar 40 meteran lebih untuk titik terakhir yang kita tes ini. Ini mungkin sekitar 47 meteran. Nanti akan saya cek di Google Maps. Nah ini mungkin sekitar 43 atau 45 meter lah. Ini dia sudah tidak merespon. Jadi sesuai spesifikasi dari remote ini, dia itu bisa digunakan sekitar jaraknya itu 40 meter. Jadi ini tadi kita coba di sekitar 30 meter masih nyampe. Di sini mungkin nggak bisa maksimal sampai 40-an meter karena saya tempatkan di bagian bawah dan otomatis dia terhalang beberapa tembok juga di rumah saya itu. Jadi seperti itu ya untuk pengetesannya teman-teman. Nanti kalian bisa mempertimbangkan untuk pembuatan remote seperti ini, dan tentunya kita tidak mungkin menggunakan remote ini sejauh ini juga. Pasti kita menggunakan remote ini tidak terlalu jauh dari mobil kita, karena kita juga harus memastikan untuk locknya itu berfungsi. Nah di sini untuk jaraknya itu yang bisa kita pastikan sekitar 30 meter itu dia tidak ada kendala. Dan ini saya sudah balik ke mobil saya lagi. Nah, di sini sama ya teman-teman, dia tetap masih responsif, baterai belum pernah ganti, dan kondisi modul juga masih sangat baik sekali. Jadi bisa kalian pertimbangkan untuk membuat remote seperti ini di mobil kalian atau Motuba kalian yang hanya mementingkan untuk remote on atau lock dan unlock maksud saya. Oke, jadi seperti tadi untuk pengetesan dari remote wireless atau wireless relay yang kita fungsikan sebagai remote mobil ini untuk penggunaan saya sehari-hari ini sangat membantu sekali. Dan untuk
remote alarm biasanya atau yang biasa dijual itu, kalau saya itu biasanya nggak pakai alarm juga. Jadi di video terdahulu saya membuat remote ini yang fungsinya hanya lock dan unlock saja. Seperti itu teman-teman, minim fitur, dan yang pasti tujuan saya biar akinya itu awet dengan relay seperti ini yang harganya sekitar 100 ribuan, 2 channel. Dan untuk cara pembuatannya bisa kalian cek di video sebelumnya. Untuk pengetesannya seperti itu tadi, kondisinya juga sudah saya jelaskan dan tidak ada kendala. Untuk dari baterai remote juga awet, tidak pernah ganti atau belum pernah ganti, respon juga masih bagus. Dan mungkin seperti itu video pada kesempatan kali ini. Jadi semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.